Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kali ini saya ingin membuat cemilan. Ini cemilan jadul tapi rasanya mantul. Enak banget. Bahannya ekonomis, ada di sekitar kita. Cara membuatnya sangat mudah, hanya diaduk-aduk saja. Mari kita mulai. Pertama, saya punya 2 buah kelapa yang sudah saya parut dan saya buang kulitnya. Maksudnya kulit arinya, saya hanya mengambil bagian putihnya dan saya beri 1 batang daun pandan. Kemudian ini setelah kukusannya panas, saya kukus kira-kira 20 menit. Sambil menunggu kelapanya dikukus, ini di kompor sebelah saya merebus air kelapa. Ini saya punya 300 ml. Saya masak sampai matang atau mendidih, tapi ini tidak akan saya gunakan semua. Kemudian ini setelah matang saya angkat dan saya lelehkan margarin kira-kira 3 sendok makan. Setelah meleleh atau sudah mencair, dimatikan api kompornya, diangkat. Kita kembali ke kelapanya. Ini sudah 20 menit berlalu dan saya angkat. Saya dinginkan dulu. Ini saya ambil daun pandannya, saya keluarkan. Ditunggu sampai kelapanya dingin. Setelah kelapanya dingin, saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Saya gunakan baskom dan saya masukkan gula pasir sebanyak 400 gram. Jika ingin lebih manis silahkan ditambahkan. Kemudian saya beri vanili bubuk dan garam masing-masing setengah sendok teh. Kemudian saya campur. Saya menggunakan tangan agar lebih enak mengaduknya dan lebih terasa jika gulanya sudah larut dan sudah menyatu dengan kelapanya. Setelah dirasa cukup, kemudian saya menggunakan tepung ketan. Saya menggunakan merek yang ini. Saya masukkan secara bertahap. Saya menggunakan tepung ketannya 500 gram. Saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda dan teman-teman yang sudah datang dan hadir ke channel saya. Semoga Allah lancarkan rezekinya, dilimpahkan keberkahan, diberi kesehatan, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, selamat datang, salam kenal di channel resep masakan ibu rumah tangga. Dan semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat. Kembali ke videonya. Ini setelah tepung ketannya sudah saya masukkan semua, saya tetap mengaduknya sampai benar-benar tercampur. Kemudian setelah itu saya masukkan margarin yang dilelehkan, ini sudah dingin, dan air kelapa. Saya gunakan 1 gelas. Ini saya masukkan secara bertahap dulu. Kira-kira saya masukkan 200 ml. Jadi yang 300 ml tadi tidak saya gunakan semua, hanya menggunakan 200 ml saja. Untuk penggunaan air kelapa ini sesuaikan saja dengan tingkat adonannya. Kadang-kadang dari kelapanya atau dari tepung ketannya ada yang harus butuh air kelapa yang banyak. Silahkan sesuaikan saja. Dan menurut saya ini sudah cukup. Seperti ini adonannya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras.
saya istirahatkan kira-kira 30 menit. Karena saya tidak punya cetakan, jadi saya gunakan botol air mineral. Ini saya potong dulu menggunakan pisau, kemudian saya gunting. Cetakan ini hanya opsional saja, tidak harus digunakan. Bisa juga kita menggunakan tangan untuk membentuk adonannya. Dan untuk botolnya ini sudah saya cuci bersih. Seperti kata pepatah, tak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ini kira-kira saya begini untuk cetakannya seperti ini. Kemudian ini saya sudah punya 3 buah cetakan. Setelah 30 menit berlalu, kemudian adonannya saya buka dan saya mulai membentuknya. Mohon maaf ya teman-teman, jika nanti bentuknya kurang bagus, maklumlah ini cetakan seadanya. Jika teman-teman punya cetakan, silahkan digunakan, itu akan lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya siapkan wajan anti lengket, saya masukkan satu persatu. Ini tidak usah menggunakan minyak lagi atau margarin, karena nanti dari kuenya akan mengeluarkan minyak. Dengan kata lain, kita akan memanggangnya sambil dirapi-rapikan, kemudian dibulak-balik. Ini masih lembek, hati-hati membaliknya karena agar jangan sampai gosong sebelah, harus rajin dibulak-balik sambil dirapikan agar bentuknya tetap bulat. Gunakan api sedang saja, tidak usah terlalu kecil dan jangan sampai terlalu besar apinya. Agar matang sampai ke dalam-dalamnya, kemudian saya tutup sebentar. Dan ini saya buka lagi, saya lihat ini sepertinya sudah agak mengeras. Dan saya rasa ini sudah matang, kemudian saya angkat. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman, lakukan sampai adonannya habis. Ini dia kue wingko babat ekonomis kita sudah jadi. Dari adonan setengah kilo jadi 26 buah, dan ini sisanya yang kecil saya buka, ini jadi 27 ya sama yang kecil. Ini rasanya enak dan matang sampai ke dalam-dalamnya. Ini saya buka, sudah matang. Ini rasanya enak, manis, legit, gurih dari kelapanya. Silahkan dicoba, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Ditunggu resep-resep saya selanjutnya. Assalamualaikum.